Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot. Episode kali ini sangat menarik karena saya mendatangkan sosok muda yang inspiratif. Mau ditanya pekerjaannya apa? Petani. Tapi petani sukses. Wah. Tetap kayaknya ngudut kretek, petani banget gitu. Tema yang pengen saya angkat hari ini itu sebenarnya simple. Negara kita agraris, tapi kenapa anak muda kita tidak ada yang lagi yang tertarik sebagai petani? Bisa perkenalan dulu, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Anas Ibrahim. Anas Ibrahim. Ya, dari desa, Mas. Dari desa, Mas. Ya iyalah petani kok. Petani masih dari desa. Masih, ya, karena dari desa ya bapak petani. Masa anaknya enggak petani? Nah ini loh keren. Bapak saya itu petani, kenapa saya nggak jadi petani? Tapi permasalahannya sekarang banyak anak petani pilih kerja di mall, Perusahaan, Mas, ya. perusahaan, Jadi buruh pabrik. jadi buruh pabrik. Ini kan sesuatu yang kita miris gitu loh. Iya. Mestinya anak petani itu ya dengan bangga akan teruskan cita-cita bapaknya. Iya. Jadi petani sih petani profesional, Mas. Oh iya, apapun kalau nggak profesional ya nggak jadi apa-apa. Tuh. Kalau petani amatiran ya akhirnya cuman gitu-gitu aja. Tapi kalau petani profesional ya jadi sesuatu. Saya juga pemulung profesional. Kan Iya. keren. Oh iya dong, profesional. Ceritain sih kenapa kok sekarang itu kenapa kok tiba-tiba petani itu bukan sebuah pekerjaan yang menarik. Banyak ya, Mas, faktornya banyak. Faktornya banyak. Sebagian besar menganggap teman-teman yang seumuran saya petani itu bukan pekerjaan yang prospek. Oh, jadi petani itu sejatinya nggak ada pekerjaan prospeknya, nggak jelas masa depannya seperti apa. Penghasilannya nggak prospek, nggak jelas. Oke, itu ya mungkin ya. Kerjanya jelas. Oh, kerjanya jelas. Kerjanya jelas. Kerjanya mati-matian, nggak asal-asalan. Hasilnya nggak jelas. Gitu ya. Ini masalah ya. Terus memang dari pendidikan kita kan nggak ada satupun yang pro terhadap pertanian gitu loh. Jadi Oh, dari iya. dasar lah, memang kita kan nggak dididik untuk menjadi petani, padahal pada dasarnya kita kan negara agraris. Betul. Tapi nggak ada konsep, sebenarnya nggak ada konsep sama sekali yang ada keberpihakan pada petani. Betul. Itu kamu rasain bener? Nggak ngarang? Betul. Oke. Kita contoh aja begini, Mas. Itu namanya, mohon maaf ini kalau yang saya pelajari dari orang Cina gitu ya. Itu memang dari kecil, dari dini konsep pendidikan bisnisnya ditanamkan sejak dini, Mas. Bahkan dari rumah-rumah mereka. Betul. Nah, kita Oke. ini kan sebagai negara agraris yang harusnya ya memanfaatkan lahan yang ada ya. Karena Dan iya. prospek kita kan negara yang harusnya di pertanian, Mas. Harusnya ya. Di pertanian. Harusnya juga dari sejak dini juga kita diajarkan untuk mencintai profesi sebagai petani gitu. Permasalahannya sampai sekarang tak baca itu ya, sama sekali nggak ada nyinggung tentang pertanian loh. Dari TK, dari SD itu pelajaran nggak ada loh yang membahas itu. Baru ke kuliah baru difokuskan. Iya, baru difokuskan. Tapi kan telat, Mas. Iya, telat banget karena kecintaan itu sejatinya kan dari anak-anak kan. Betul. Bukan sudah dewasa baru dijuruskan. Itu nggak bisa jadi passion akhirnya, cuman sekedarnya. Betul.
Akhirnya biasanya Mas ya, teman-teman petani itu yang bertani karena terpaksa. Kalaupun dia harus memilih jadi petani itu karena terpaksa, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan, padahal. Menurut kamu jadi TKI keluar negeri sama jadi petani lebih sejahtera mana? Secara pribadi sejahtera petani Mas. Sejatinya ya. Dalam prospek jangka panjang loh ya. Iya. Prospek jangka panjang. Tapi ternyata tetanggamu lebih tertarik jadi apa? Enaknya TKI. Malah jadi TKI kan? Jadi bisa dibilang kalau aku boleh menyimpulkan gitu. Memang kultur pertanian di sebuah negara agraris ini memang sama sekali nyaris tidak dikenalkan ya. Kalau menurut kamu? Buat pribadi Mas enggak. Enggak ya? Enggak, harusnya memang harus diperkenalkan mulai sejak ini. Iya. Bahkan Pak Karno itu menganggap petani itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia gitu. Bahkan ideologi marxisme sendiri kan dari petani toh. Dari seorang petani, ide-idenya. Ya. Tapi kenyataannya sekarang kayak jauh panggang dari api yo. Bahwa pertanian itu sebagai pelengkap. Betul, sangat tidak menarik lah, maka dianaktirikan. Terus tidak ada proteksi terhadap petani dan hasil pertaniannya. Aku balik sekarang, kalau pengalamanmu dari awal gimana sih akhirnya kamu dengan bertani ini hidup layak sekarang? Awalnya gimana? Awalnya harus fokus Mas. Maksudnya fokus. Dari kapan kamu bisa cerita dari awal boleh? Kan menyadari. Bapakku petani kan Mas. Tapi kok gini-gini aja. Oh ceritanya gitu. Bapak petani kok gini-gini aja. Kamu ngulik dong, nyari. Maksudnya ternyata bapakmu gini-gini aja itu karena apa? Penghasilannya ya cuma gitu-gitu aja. Penghasilannya gitu-gitu aja itu karena sistem atau karena bapakmu kurang rajin bekerja? Kalau kurang rajin bekerja enggak sih Mas. Bapakku yo seragam lah. Hitungannya bukan petani yang malas ya? Betul, memang dari komplek Mas. Kalau kita membahas petani itu komplek, tidak kurangnya support dari pemerintah, ya kan? Terus memang konsep pertaniannya yang sudah terlanjur keliru. Ya kan? Karena aku punya video itu. Video zaman dulu hitam putih dari Universitas Leiden tahun 1900 di Palembang itu sudah dikenalkan yang namanya mesin tanam sama mesin panen. Sedangkan sekarang sampai hari ini petani itu masih memanen pakai ani-ani ya. Pakai ani-ani itu. Ani-ani Yang pisau kecil itu kan yang buat ya pakai itu. Iya ya betul. Secara tradisional lah. Ya, kayak 100 tahun itu mundur malah, bukan maju. Malah lebih maju pada zaman era kolonial. Sederhananya begini, ketika negara lain sudah pakai traktor, kita masih pakai cangkul. Sedangkan kita mau ya saat ini kan namanya segala sesuatu kan kompetensi ya Mas ya. Iya betul. Kita mau berkompetensi dengan negara lain dalam hal pertaniannya, hasil industri pertaniannya, tapi jauh. Kita masih seperti ini, tetap aja kalah. Bahkan negara-negara terutama ASEAN yang dulu belajar ke kita, iya, sekarang nyelip kan Mas. Kita malah impor buah-buah dari mereka, kopi aja kita impor. Padahal dulu mereka belajar nanam kopi dari kita loh. Bener. Aku nggak bisa ngomong karena kamu yang petani. Kan lucu kan? Iya. Kita guru sekarang diselip sama muridnya. Muridnya murid TK waktu itu. Padahal tanah ya luas. Sampai teman-teman yang tinggal di Eropa itu loh, pengen makan nasi, berasnya itu rata-rata beras Cianjur made in Thailand. Goblok kan? Goblok banget. Iya, beras Cianjur made in Thailand. Lah terus ya apa Cianjur cuma dibuat merek ya. Dan itu kenyataan. Pengalamanmu sendiri kenapa kok tiba-tiba concern di produk jahe? Itu gimana? Kalau jahe itu dari bapak dulu. Oh memang itu teruskan ya? Bapak itu petani jahe. Petani jahe terus? Jahe. Memang
perjalanannya panjang ya mas. Dari petani kemudian arahnya ke pedagang. Keren tapi. Arahnya ke pedagang. Jadi pedagang pun karena memang dia punya hasil pertanian didirect untuk langsung diperdagangkan. Dulu ketika waktu saya kecil kan yang terkenal jadi sentra produksi jahe nomor 1 itu Malang. Betul, jahe gajah ya kalau Jahe gajah itu ya, wilayah itu, Malang Timur. itu mulai kalau nggak salah ya, saudaraku di daerah kota itu, di daerah mana ya nyebutnya ya, Muring. Daerah Muring itu sudah ada jahe gajah loh. Sentral ya mas. Oh itu sentralnya malah. Jadi dulu Terus sekarang bersama berjalannya waktu, apa masih sentralnya jahe gajah masih di situ? sekarang area situ jadi area mas perumahan sekarang. Lo kan keren tuh nanam beton. Tanam beton nggak tanam jahe lagi mas. Iya. Terus begini mas, Hmm. dulu setelah periode jahe jadi tanah itu rusak mas. Kenapa jahe itu bikin rusak? Nggak tahu, mungkin karena terlalu banyak pupuk kimia jadi jahe sudah nggak bisa ditanam di situ sekarang. Jadi setiap kali ditanam busuk. Salah ini treatment ya. Mungkin terlalu pemakaian pupuk kimia mas. Karena pupuk kimia kan setahu saya selama saya belajar itu akan bertambah buruk. Jangka panjangnya ke jangka tanah. panjangnya itu akan bertambah buruk. Nah iya, terus Departemen Pertanian ini lapo gitu ya dulu ya. Nah terus sekarang konsep mau apa itu namanya, menggerakkan konsep pertanian organik, mana pergerakannya, mana wujudnya? Ya nggak bisa Pak, karena sejatinya ketika ada sistem tanam organik beserta pupuk-pupuk organik, pasti Anda akan perang dengan industri Pak. Betul Pak. Anda akan perang dengan industri karena industri itu sudah, pupuk itu sudah sebuah industri yang luar biasa dan itu nyedot uang luar biasa besar. Betul. Anda akan melawan raksasa Pak. Ada pepatah begini Pak, itu namanya kalau nggak salah dari Henry Kinnegers atau Ya, siapa, Henry ada siapa yang menguasai suplai makanan maka akan menguasai manusianya. Janji. Ya kan? Kecil. Kan dunia ini kan gini mas. Iya. Industri pertanian kan sudah dikontrol oleh beberapa pihak lah. Kita tahu mungkin itu aja orang elit global lah. Jadi dari sebenarnya kalau konsep pertanian yang ada di sekarang, konsep pertanian eksploitasi kalau menurut saya. Eksploitasi, terutama eksploitasi tanah, tidak ada treatment bagaimana menjaga tanah itu dalam jangka panjang. Yang ada kan eksploitasi, kita tanam, tanah ini juga butuh makan. Tanah itu ya butuh dirawat. Tanah itu butuh dirawat. Yang dipikirkan petani juga, kita kan pola bikinnya sekarang kapitalis. Nanam, panen, dapat badi yang Termasuk ngomongnya uang. Nah, ngomongnya uang. Nanti Kalau zaman dulu tuh petani tuh kayak gini, ngerawat tanamannya itu kayak ngerawat anaknya. Betul. Pakai hati, pakai rasa. Sekarang sudah nggak pakai itu. Bahkan bahasanya dulu kalau nanam itu, kalau konsep dulu ya mas ya, nanam 1 kali 2 kali, habis itu diistirahatkan tanah. Ada. Gitu ya. Kita punya konsep sendiri waktu itu. Oh iya, secara budaya kita punya konsep pertanian yang memang arif, tidak merusak lingkungan. Betul. Tidak ada pemakaian pupuk kimia. Sekarang kita lihat mas, di daerah saya terutama banyak dulu berbagai macam sayuran bisa ditumbuh kembangkan, tapi sekarang nggak bisa, rusak. Ya. Kalaupun bisa harus pakai obat yang ini, dosisnya harus nambah. Dan itu gonta-ganti obat mas. Dan itu nambah nambah budget malah. Iya, nambah kos lagi. Sehingga hasil pertanian yang ada malah tambah nggak ada harganya. Betul. Akhirnya ketika frustasi ya selesai. Yang cari kerja lain mas. Iya. Banyak akhirnya ngomong petani itu istilah guyonannya gini. Tanah itu jodoh-jodohan. Ono sing jodoh pari, ono sing jodoh Polowijo, ono sing jodoh Didola. Sekarang jodoh Dido. Dikai perumahan mas. Iya, dibuat perumahan. Ditanduri beton dan itu bahaya ketika orang itu tidak lagi
tidak lagi concern terhadap itu memang hal kecil, hal remeh, tapi efek kedepannya itu sebuah masalah besar. Pertama kali kamu dulu masuk di industri pertanian, kalau nggak salah malah kamu pertama di awal kena tipu ya sama petani sendiri. Temen mas. Loh ya, kayak ceritain nggak apa-apa pengalamannya. Jadi petani itu sudah dengan segala kekurangannya, sistem perdagangannya pun Mas Anas ini nggak pernah ngalami. Niat beliau pengen memperdagangkan hasil-hasil pertanian dengan harga yang layak gitu ya, supaya petani itu berdaya, tapi yang ada malah dikadalin ya. Dikadalin petani sendiri. Iya, mentalnya gitu. Ya memang mentalnya secara luas masih ya. Bukan hanya petani, semua sektor. Oh iya, semua sektor Semua sama. sektor. Memang Makanya sengaja kita tidak heran, mas, mentalnya kalau, dirusak ya. makanya kita tidak heran ketika yang ada di duduk di kursi Yang di punya kursi kekuasaan, mewah, yang punya kursi mewah, kekuasaan. yang punya kekuasaan dan pemangku kebijakan, mentalnya juga seperti itu, karena mereka juga cerminan dari kita loh. Itu sekelas Petani loh udah. sudah selicik itu, Pemikirannya wis selicik itu. sudah sekriminal itu gitu ya. Jadi kita nggak heran lah mas, pemangku kebijakan. Ya nggak jauh beda sama itu. Karena memang 11-12 akhirnya kan. Iya. Yang milih sama yang dipilih itu mirip ya. Betul. Nah, akhirnya kamu punya cara apa untuk antisipasi itu? Pilih orang ini. Kamu seleksi. Malah nggak jalan sekarang. Nggak jalan. Oh, sistem itu nggak jalan. Sistem itu nggak jalan. Makanya Akhirnya pakai saya, sistem apa sekarang? untuk di sini di petani lokal sini saya udah nggak mau suplai. Oh, justru sekarang kamu malah nggak mau ke petani dekat-dekat tempat. Murni hanya bisnis mas. Murni hanya bisnis. Sudah sering kali dibohongin mas. Udah. Dikadalin itu loh. Dikadalin akhirnya mikirnya juga sudah, kamu juga mikirnya mending cari petani lain yang mungkin masih pikirannya masih. Betul. Malah saya Percaya malah orang mana? Sama petani mana? Keluar pulau. Keluar pulau malah. Keluar pulau, terutama di Flores sama di Sulawesi. Di Ya. Flores NTT. Ya Allah, sampai sejauh itu ya. Nah, Tapi nggak apa-apa lah, akhirnya kamu masih tetap, intinya masih tetap membahagiakan petani. betul. Oh, itu perjuangan nggak ada matinya mas. Oh iya Tinggal dong. bentuknya aja yang berbeda. Bentuknya aja dikonversi ke bentuk lain, tapi sejatinya keberpihakanmu pada petani tetap ya. Mereka tetap lebih fair malah ya. Betul. Kalau yang di luar Jawa ya. lebih fair mereka. Dan bentuk perjuangan saya memberikan edukasi lah. Karena di luar Jawa kebanyakan mas, kalau di Jawa sendiri kan udah pro. Nah, nggak perlu diajari lah cara bertanam. Kalau di luar Jawa Kamu masih ngajari? masih ngajari. Keren. Bahkan terakhir itu tahun 2020 saya ada kerjasama dengan Bupati Bejawa. Jawa. Bejawa. Kopinya keren. Yo enak mas. Kopinya enak. Enak pol. Iya. Kapan-kapan bawain aku dong. Oh, mana gratis. Loh iya, pasti kamu kalau cuma minta buat kamu gratisin lah sama orang Jawa. Terus. Ya itu kalau di Bejawa waktu itu kan memang sentralnya jadi di situ mas. Kebanyakan ditanam di bawah kopi. Oh, dibuat ini ya pemangkunya dibuat Kayak tumbang sari lah. tumbang sarinya kopi ya. Tumbang sarinya kopi, cuman mereka nanamnya sangat miris lah gitu. Kenapa? Jadi ketika saya melihat mereka panen, itu sekalian sama nanam. Saya tanya kenapa Pak kayak gini? Dia nggak 2 kali kerja mas. Oh, kayaknya gitu ya. Tapi nggak akan maksimal mas. Nggak bisa karena kan nggak dibalik tadi. Betul, tidak ada pengolahan tanah. Oh, jadi ambil, dipotek, masukin lagi. Dan cara masukinnya ditendang. Ya Allah, tapi nggak apa-apa. Dilebar, ditendang asal-asalan. Makanya waktu itu saya ada video mengedukasi orang sana itu satu desa waktu itu mas. Dan yang mempraktikkan cuma 1 orang, kepala desanya sendiri. Ketika saya tanya kenapa, saya harus kasih bukti dulu mas di sini. Iya, itu masuk akal juga, masuk akal. Karena keseringan mereka itu ditipu juga. Betul. Akhirnya mereka bukti-bukti. Karena dulu harus pakai pupuk ini, ya itu, sering dikadalin. Akhirnya mereka itu orang jualan mas. Loh iya, kan aslinya yang ngerusak itu kan yang mental jualan, Pak Bro. Betul. Yang mental jualan ini yang ngerusak sistem itu.
semuanya dijual mas. Iya. Terus kamu Wah, akhirnya gini, akhirnya pengen tahu ekspormu jahe sampai kemana paling jauh? Ekspor itu paling jauh ke Timur Tengah ya. Mas. Timur Tengah ya rata-rata ya. Timur Tengah. Jahe kita sama sana masih bisa diadu nggak? Masih bisa mas. Masih bisa ya. Sebenarnya soal rasa mereka lebih suka jahe kita. Kok iso? Rasanya paling juara sebetulnya. Oh soalnya mungkin karakter tanah kali ya, sama kelembapan ya. Yang bikin kita kalah dari proses grading mas. Grading sama finishing packing produknya. Betul. Iya, kita nggak benar. Dan kita nggak bisa continue. Oh. Kalau mereka minta continue kita siap nggak? Itu yang kita Iya, akan ketika siap. ya, kamu pernah cerita sama aku. Yo, kamu ini ngurusi petani, kalau kayak industri kita ya agak berat. Sebenarnya untuk Indonesia sangat bisa mas. Sangat bisa sih, nggak kurang. Dengan wilayah yang sangat luas. Betul. Dengan karakter iklim yang berbeda-beda. Nah, makanya aku itu salah satu pertanyaan ke kamu. Kita itu punya sinar matahari sepanjang tahun. Tapi kenapa kita nggak jadi raja untuk dunia pertanian? Kan pertanyaanku itu mau aku tanyakan, tapi kamu cerita duluan. Kenapa itu? Aku fokus dengan komoditas jahe yang Boleh. sesuai Tapi kan kita bisa dari situ kan kita bisa tahu lah polanya. Jadi karena pola iklimnya begitu unik di Indonesia, beberapa daerah mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Sebenarnya gini loh mas, kalau kita bicara bisnis, kan intinya disuplai sama demand. Supply and demand ya. Jahe ini itu ada periode tertentu panen raya serentak. Ada gitu ya. Ada gitu, makanya tidak kaget kalau kita panen serentak akan jatuh harga. Karena pasar itu aja. Benar. Ketika nggak ada supply dari petani, kita impor. Dan kenyataannya hampir tiap tahun kita masih impor jahe. Itu Bahkan jahe pun impor. Jahe pun impor mas. Dan rekornya ada di tahun 2020. Kalau di Jawa mas terlalu banyak pemain. Terlalu banyak pemain dalam artian apa? Pemain pedagangnya atau pemain liciknya? Pemain pedagang. Oke. Pedagang segala petani cuma itu aja. Di sisi lain kita berebut pasar yang sama. Komoditas yang sama. Dalam komoditas yang sama. Jadi saya melihat potensi itu di luar mas. Karena memang tanahnya lebih luas, ya kan? Pembudidayanya lebih luas, tapi pemainnya di sana masih jarang. Dari sudut pandang bisnis ya mas. Makanya lebih menarik itu buat kamu ya. Lebih menarik itu. Makanya ketika tahun 2020 ibarat kompetensi mas dalam pencarian barang, kalau diukur dari segi volume, insya Allah yang paling banyak saya dari luar pulau, terutama di area timur Indonesia. Saya pegang di area Sulawesi sama Flores. Keren ya. Jadi akhirnya kamu setelah berkali-kali ketipu, akhirnya kamu menemukan solusi yang clear ya untuk masalah produk pertanian yang kamu geluti ini ya. Dalam segi dari bisnisnya pribadi udah ketemu mas. Tapi untuk tatanan pengen niatmu yang tadinya pengen mensejahterakan petani lebih jauh, akhirnya harus ke pending. Betul. Karena di sisi petani sendiri kayaknya sudah terlanjur asik dengan gaya kayak gini ya. Betul. Iya. Yang saya punya pemikiran gini mas, balik lagi ke jahe dengan uniknya iklim kita itu sebenarnya kita itu bisa digilir panennya mas. Jadi tidak ada penumpukan barang dalam satu periode. Oke. Ketika kita ada permintaan untuk continue pun kita siap. Itu bagian dari untuk tetap menstabilkan harga. Betul, salah satunya. Karena toh juga nggak masalah karena kita sepanjang tahun ya iklimnya stabil gitu. Ada beberapa daerah yang unik mas, seperti di Brastagi di Medan. Brastagi Medan. Di Tanah Karo itu tidak. Jahe bisa dibudidayakan kapanpun. Keren ya. Nah, kalau di Jawa nggak bisa, kita masih nunggu musim hujan. Oh, kalau Karo sih emang kita masuk sana ya dinginan. Betul. Dingin banget. Makanya orang sana itu nanam jahe, ketika orang sini panen mereka bisa tanam jahe. Tidak ada
waktu khusus lah untuk nanam jahe. Bahkan mereka bisa jadi backupmu ya. Betul. Jadi ketika kamu kosong, akhirnya kamu nyari ke bagian itu, bagian brastagi ya. Iya, berarti Malang ini ya berarti masuk akal juga kalau dulu tempatnya jahe, karena memang hawanya dulu dingin banget. Bisa dibudidayakan dengan pola seperti itu di daerah yang dingin, Mas. Malang. Terutama di daerah saya, Wonokusumo, itu bisa ya, bagian atas. Kalau aku mau nanya nih, jahe itu sebenarnya sama ginseng itu sama nggak sih? Beda, Mas. Lebih keren jahe apa lebih keren ginseng kalau secara produk? Kalau dari produk lebih prospek jahe bagi saya. Karena di sini saya nggak pernah tahu orang bisa nanam ginseng. Gitu ya. Tapi secara produk lebih kuat ginseng jualannya. Lebih kuat branding, lebih ke brandingnya. Orang Korea lebih pintar membranding ginseng kan, padahal fungsi sama kan. Itu salah satu kelemahan kita, nggak lemah di branding, Mas. Nah itu kan. Mana produk pertanian kita yang kuat brandingnya? Nggak ada. Kita kuat itu ketika orang sudah membranding, baru kita nanam. Baru kita gelisah ya. Baru kita gelisah. Orang itu di belahan dunia mana sudah jadi raja, kita baru mikir mau nanam porang. Betul. Ya sudah momennya telat. Tapi emang sengaja telat itu kadang dia dibiarin telat. Lemot itu kadang dibiarin lemot. Bahkan bodoh itu dibiarin bodoh. Karena dengan demikian bisa dimanfaatkan lemot dan bodohnya. Betul. Ya itu sih buat aku yang kadang itu siang malam tuh kayak menghantui itu betapa Gobloknya kita. iya kan, tapi kan kita bercermin kita semua gitu. Iya bodohnya kita. Biasa sih terakhir bro. Oke. Buat kamu industri pertanian nasional di Indonesia ini baiknya seperti apa, sedangkan sekarang kenyataannya kita ya sudah terlanjur banyak hal yang salah dibuat kaprah, salah dikaprahkan atau salah terus dilestarikan. Itu ke depan kalau idealnya menurut kamu seperti apa? Begini, Mas, tidak ada negara maju yang mengesampingkan sektor pertanian. Secanggih apapun teknologinya, mereka mengesampingkan pertanian. Kita bisa berkaca kepada Amerika. Amerika itu bisa ekspor ke kita ya, Delay, Mas. kedelai ya. Hampir semuanya kita impor. Ya 70% ya. 70% kedelai itu memang dibuat tempe. Dan memang yang bisa buat tempe bagus kita. Tapi kedelainya dari Amerika gitu. Betul. Kita punya tanya betul, Mas, kan tadi goblok dalam bentuknya. Atau memang sengaja dibuat goblok. Ya tadi itu kan memang sengaja dibuat bodoh. Memang harus ada kesadaran, Mas, dari semua Iya, pihak. kesadaran kolektif ya benar-benar. Kesadaran dari semua pihak bagaimana membangun pertanian ini. Kita minimal lah bisa swasembada pangan. Kita nggak perlu bicara jahe atau komoditas yang dianggap remeh, maksudnya yang penting-penting ini loh, yang penting harus Yang minimal yang setiap hari buat konsumsi ya. atau Kedelai, padi, padi terutama itu kita nggak kedelai, padi, jagung lah ya, terlalu 3. konyol kalau kita Ya sih. masih impor gitu. Ya buat aku tadi itu loh, bahasamu itu keren banget. Terlalu konyol kalau kita masih impor, karena sepanjang tahun itu kita bisa nanam padi, bisa nanam kedelai, bisa nanam jagung. Betul. Tapi kenapa kita masih impor? Berarti ada yang salah dengan kita, dan memang dibiarkan salah. Mungkin episode kali ini ditutup dengan kata-kata salah, tapi kalau mau nambahin boleh. Terakhir, Mas, Terakhir, monggo. yang kita cari bukan siapa yang salah, Mas, tapi apa yang salah. Yang kita cari bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah. Ya ini semoga jadi renungan kita semua. Episode kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.